Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali melanjutkan cerita dari buku karangan Bapak Syafawi Ahmad tentang kehidupan Rasulullah di masa kecil. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Nabi Muhammad yatim ketika masih dalam kandungan. Setelah melangsungkan pernikahan, Abdullah dan Aminah tinggal beberapa hari di rumah keluarga Aminah. Setelah itu, mereka pindah bersama-sama ke keluarga Abdul Muthalib. Di tempat itulah mereka membina keluarga, merencanakan masa depan dan bersama-sama memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya itu, Abdullah berdagang ke pasar-pasar di berbagai negeri. Saat itu usia pernikahan mereka baru seumur jagung. Abdullah harus pergi mencari rezeki, sementara Aminah sudah dalam keadaan hamil muda. Bersama dengan teman-temannya, Abdullah pergi berdagang ke negeri Suriah. Jaraknya ratusan kilometer membentang dari Mekah melalui Madinah. Rombongan dagang Abdullah bertolak dari kota Mekah. Dengan mengendarai unta, mereka berjalan perlahan, menembus padang pasir yang gersang di bawah panasnya terik matahari, serta hembusan angin gurun yang kering dan kencang. Sesekali mereka istirahat di persinggahan, biasanya di oasis, tempat di mana pohon-pohon tumbuh di tengah-tengah padang pasir yang sangat luas. Di situ terdapat sumber mata air di tengah padang pasir yang gersang dan kering kerontang. Setelah merebahkan badan dan meluruskan tulang Abdullah dan rombongannya bergerak lagi menyusuri padang pasir menuju negeri tujuan, yaitu negeri Suriah. Sesampainya di Suriah, Abdullah menjual barang dagangannya. Abdullah tinggal beberapa bulan di situ. Ketika itu, Abdullah pergi juga ke Gaza, Palestina, dan kembali lagi ke Suriah. Setelah selesai, Abdullah dan rombongan dagangnya hendak pulang ke Mekah. Dalam perjalanan pulang mereka singgah di Madinah. Di kota itu, Abdullah beristirahat sembari mengunjungi saudara-saudara ibunya. Sesudah itu ia akan kembali pulang bersama rombongan ke Mekah. Namun kemudian Abdullah menderita sakit di tempat saudara ibunya itu. Untuk sementara Abdullah dirawat di Madinah. Teman-temannya satu rombongan lebih dulu pulang ke Mekah. Merekalah yang menyampaikan kabar sakitnya Abdullah kepada keluarganya di Mekah. Aminah sedih mendengar kabar itu. Begitu juga Abdul Muthalib, ayah Abdullah. Begitu mengetahui kabar itu, Abdul Muthalib mengutus Harith, anak sulungnya, ke Madinah menjemput Abdullah jika sudah sembuh. Tetapi sesampainya di Madinah, ia mengetahui bahwa Abdullah sudah meninggal dan sudah dikuburkan pula. Kembalilah Harith dengan perasaan pilu karena kehilangan adiknya. Harith pulang membawa kabar duka. Rasa duka dan sedih pun menimpa. Putra kesayangannya meninggal untuk selama-lamanya. Rasa duka dan sedih juga menimpa hati Aminah. Ia kehilangan suami yang menjadi tumpuan kebahagiaannya. Hatinya pilu ditinggal pergi ayah dari anak yang sedang dalam kandungannya. Anak yang tak sempat mengenal apalagi melihat ayah kandungnya, anak yang ketika lahir semestinya ditimang-timang oleh ayahnya, anak yang kelak bernama Muhammad itu sudah yatim sejak dalam kandungan ibunya. Kita lanjutkan kepada Nabi lahir pada tahun gajah. Abdul Muthalib gembira sekali. Aminah menantunya baru saja melahirkan. Cucu yang dinantikannya sudah lahir. Digendongnya cucunya itu lalu dibawanya ke Ka'bah. Ia beri nama Muhammad yang artinya terpuji. Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi. Tahun itu disebut tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada tahun itu ada seorang raja dari Yaman bernama Abrahah yang hendak menyerang Ka'bah. Abrahah memimpin pasukan menuju Ka'bah dengan naik seekor gajah besar. Keinginan Abrahah menyerang Ka'bah
memang sudah memuncak, tidak bisa lagi dicegah. Abraha marah karena Ka'bah lebih terkenal daripada gereja yang dibangunnya di Yaman. Padahal gereja itu dibangun dengan sangat megah. Dindingnya batu pualam, mimbarnya dibuat dari gading dan kayu hitam, pernak-perniknya dihiasi emas dan perak, tetapi tetap saja tak bisa menandingi pesona bangunan kubus biasa yang ada di Mekah. Pesona Ka'bah memang menarik sebagian besar orang di semenanjung Arab untuk selalu datang. Bahkan penduduk Yaman, tempat adanya bangunan gereja mewahnya Abraha, juga selalu mendatangi Ka'bah untuk beribadah. Hal itulah yang membuat Abraha gusar hingga ia berniat menghancurkan Ka'bah. Dengan pasukan besar yang didatangkan dari Abisinia, Abraha bertolak dari Yaman menuju Mekah. Tujuannya satu, yaitu menghancurkan Ka'bah. Pasukan besar itu berjalan melewati beberapa wilayah yang didiami suku-suku Arab. Dalam perjalanan itu, mereka mendapat perlawanan dari suku-suku setempat. Salah satunya Dzunafar, seorang bangsawan di Yaman, mengerahkan pasukan untuk menghalangi Abraha. Namun perlawanannya sia-sia. Pasukannya dikalahkan oleh Abraha dan ia menjadi tawanan. Nasib yang sama juga menimpa Nufail bin Habib ketika mengerahkan masyarakatnya dari suku Syahran dan Nahis. Kalah dari Abraha dan ia sendiri ditawan, dipaksa menjadi bagian dari pasukan Abraha untuk menunjukkan jalan menuju Mekah. Ketika Abraha sudah mendekati Mekah, dikirimnya pasukan berkuda sebagai kurir. Mereka menemui pemimpin Mekah, Abdul Muthalib, menyampaikan bahwa kedatangan mereka bukan untuk berperang, melainkan akan menghancurkan Ka'bah. Kalau penduduk Mekah tidak melakukan perlawanan, tidak perlu ada pertumpahan darah. Perundingan diadakan. Abdul Muthalib dan beberapa pemuka Mekah pergi ke markas pasukan Abraha. Abdul Muthalib meminta Abraha menarik pasukannya dan mengurungkan niatnya menghancurkan Ka'bah. Namun permintaan itu ditolak mentah-mentah. Bahkan ketika Abdul Muthalib menjanjikan sepertiga harta mereka juga ditolak. Niat Abraha sudah bulat, tidak bisa diganggu-gugat. Abdul Muthalib dan rombongan kembali ke Mekah. Mereka tidak berdaya kalau harus melawan pasukan besar Abraha. Mereka menyerahkan perlindungan Ka'bah kepada Allah. Semua penduduk Mekah disarankan mengungsi ke bukit-bukit. Kota Mekah dikosongkan menghindari amukan pasukan Abraha yang hendak menghancurkan bangunan suci. Tidak lama setelah penduduk Mekah mengungsi, Abraha dan pasukan gajahnya bergerak menuju Mekah dengan satu tujuan, yaitu menghancurkan Ka'bah. Nah, pada saat perang, nanti ada burung agap, nanti ada cerita tentang burung ababil. Nah, kita dengarkan bersama. Setelah penduduk Mekah mengungsi ke bukit, Abdul Muthalib dan beberapa pemuka Mekah pergi ke Ka'bah. Mereka berdiri di sisi Ka'bah memohon pertolongan Allah. Ya Allah, hamba-hambamu melindungi rumahnya. Maka lindungilah rumahmu ini. Setelah memanjatkan doa, ia bersama dengan yang lain pergi ke atas bukit, di sebuah tempat yang memungkinkan mereka melihat apa yang terjadi di kota. Keesokan harinya, Abraha bersiap-siap memasuki kota untuk menghancurkan Ka'bah. Pasukan besar berjalan beriringan. Di urutan depan barisan ada gajah besar yang dilengkapi senjata. Pemandu gajah itu, Unais, segera mengarahkan gajah berjalan menuju Mekah. Tetapi Nufail, sang tawanan penunjuk jalan, selalu bersama Unais dan telah mempelajari aba-aba yang dimengerti gajah itu. Saat Unais memberikan aba-aba agar gajah itu bangun, Nufail mendekati telinga besar gajah dan memberikan komando untuk duduk berlutut. Rupanya gajah itu lebih menuruti perintah Nufail. Gajah pun berlutut. Ketika disuruh berdiri lagi, gajah itu tetap berlutut. Pasukan Abraha melakukan segala cara untuk menggerakkan kaki gajah berjalan menuju Ka'bah, tetapi tetap saja sia-sia. Gajah itu dipukul, dipaksa, ditendang, tetap saja diam bergeming. Gajah itu tidak mau berjalan menuju Mekah.
Selanjutnya mereka mencoba strategi lain dengan menyuruh seluruh pasukan berbalik arah dan berjalan beberapa langkah menuju Yaman. Gajah itu mau berdiri, berbalik dan bergerak mengikuti mereka. Dengan penuh harap, pasukan berbalik arah lagi dan gajah itu pun mengikuti mereka. Namun ketika mengarah ke Mekah, gajah itu kembali berlutut. Mereka gusar dan ketakutan. Sebenarnya ini sebuah pertanda kalau mereka akan gagal. Namun Abrahah bersikeras melaksanakan niatnya untuk menghancurkan Ka'bah. Ketika mereka terus berusaha bergerak ke Ka'bah, tiba-tiba langit di ufuk barat menghitam pekat. Suara-suara gemuruh terdengar semakin lama semakin menggelegar. Muncul gelombang kegelapan yang menyapu dari arah laut dan menutupi langit. Sejauh pandangan mata, langit dipenuhi beribu-ribu burung tak terhingga jumlahnya. Nah, orang-orang menyebutnya burung ababil. Burung-burung itu terbang sangat cepat. Masing-masing burung membawa 3 batu kecil yang membara. Satu di paruhnya dan yang lainnya dijepit dengan cakar di kedua belah kakinya. Burung-burung itu menukik ke arah barisan pasukan sambil menjatuhkan batu-batu itu. Batu-batu yang membara itu kemudian meluncur cepat dan menghantam keras menembus setiap baju. Setiap batu yang mengena pasukan langsung mematikan. Mereka langsung jatuh terkapar dan tubuhnya langsung membusuk. Ada yang membusuk dengan sangat cepat, ada pula yang perlahan-lahan. Memang tak semua orang terluka, termasuk Unais dan gajahnya. Namun semuanya terkena wabah seperti wabah cacar. Sebagian pasukan yang selamat tinggal di daerah itu dan bekerja sebagai pengembala kambing atau pekerjaan lain. Tetapi sebagian besar tentara-tentara itu kembali ke Yaman dalam keadaan kacau balau. Banyak yang mati di tengah perjalanan, banyak pula yang mati begitu sampai di tempat termasuk Abraha. Penyerangan ke Ka'bah gagal total. Rupanya Allah masih melindungi Ka'bah dengan mengirimkan burung ababil tersebut. Masya Allah. Selanjutnya kita akan membaca atau mendengarkan cerita tentang sang bayi pembawa berkah. Siapa sang bayi itu? Tentu saja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga Muthalib yang gembira. Raut mukanya tampak bahagia. Kakek tua ini baru saja mendapatkan kabar gembira. Ia segera bergegas menuju sebuah rumah. Sesampainya di rumah tujuan, ia dapati seorang ibu tergolek lemas, namun memancarkan rona bahagia. Di samping ibu itu tergolek seorang bayi mungil. Cucu yang dinantikannya telah lahir. Dengan penuh kasih sayang, diciumnya bayi itu, digendongnya bayi itu dengan sangat hati-hati. Bayi itu adalah Muhammad, sang bayi pembawa berkah. Kelahiran Muhammad memang membawa berkah bagi banyak orang, terutama sekali ibunya, juga kakeknya Abdul Muthalib beserta keluarganya. Saking gembira dan bersyukurnya, Abdul Muthalib segera membawa cucunya itu ke Ka'bah. Di situ ia bersyukur dan berdoa kepada Allah atas karunia-Nya. Pada hari ke-7 kelahiran Nabi Muhammad, Abdul Muthalib minta disembelihkan unta. Ia mengundang makan tetangga-tetangganya. Ia bersyukur atas kelahiran cucunya. Ia beritahu ke orang-orang yang hadir di situ bahwa cucunya itu diberi nama Muhammad, sebuah nama yang tidak umum atau jarang digunakan di kalangan orang Arab waktu itu. Orang-orang bertanya mengapa ia tidak diberi nama nenek moyang saja. Abdul Muthalib menjawab bahwa Muhammad artinya terpuji. Kuinginkan dia akan menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi, kata Abdul Muthalib. Halimatus Sa'diyah. Nah, cerita tentang Halimatus Sa'diyah. Saat itu musim kemarau. Halimatus Sa'diyah tidak memiliki apa-apa. Ia dan keluarganya berangkat dengan mengendarai keledai betina yang kurus berwarna abu-abu. Mereka juga membawa seekor unta betina tua yang tak lagi bisa mengeluarkan susu setetes pun. Ia terbangun setiap malam oleh tangis kelaparan anaknya. Karena susunya tidak cukup membuatnya kenyang, keledainya pun begitu lemah dan kurus sehingga ia sering ketinggalan rombongan di perjalanan. Rombongan itu adalah kelompok orang dari suku Sa'ad yang hendak menuju kota Mekah.
Mereka hendak menawarkan jasa pengasuhan anak kepada orang-orang kaya di Mekah. Memang sudah menjadi kebiasaan ketika itu, orang-orang Mekah menyerahkan pengasuhan anaknya kepada perempuan dari suku-suku terpencil di Gurun Sahara. Biasanya, sejak usia 8 hari, anak-anak Mekah diserahkan kepada pengasuhnya. Mereka dibawa pulang ke perkampungan di Padang Sahara, diasuh dan disusui hingga usia 8 tahun, baru dikembalikan kepada keluarganya di Mekah. Dengan cara diasuh tersebut, orang-orang Mekah berharap fisik anaknya menjadi kuat karena menghirup udara gurun Sahara yang masih murni. Mereka juga belajar bahasa Arab di pedalaman itu dengan bahasa yang masih murni. Sebagaimana keluarga-keluarga lain, Aminah juga menawarkan anaknya Muhammad untuk diasuh perempuan dari gurun Sahara. Saat rombongan dari suku Sa'ad datang, Aminah mencari-cari orang yang bersedia mengasuh anaknya. Namun, dari sekian perempuan suku Sa'ad yang ada saat itu, tak satu pun yang menerima tawaran Aminah. Rupanya mereka tidak mau mengasuh anak yatim. Apalah yang diharapkan dari pengasuh dan menyusui anak yatim, pikir mereka. Mereka menganggap bahwa tidak ada yang banyak diharapkan dari anak yatim yang ibunya pun tergolong miskin. Saat itu semua perempuan suku Sa'ad sudah mendapatkan anak yang akan diasuhnya, kecuali satu orang, yaitu Halimatus Sa'diyah. Kesana kemari ia mencari anak yang akan diasuhnya namun tidak dapat. Di sisi lain, semua anak pun sudah mendapat pengasuhnya kecuali satu, anak yatim bernama Muhammad, yaitu putra Aminah tersebut. Dengan langkah lunglai saat itu Halimah memutuskan meninggalkan Makkah. Namun tiba-tiba ia bilang pada suaminya, "Aku enggan kembali ke rombongan teman-teman kita tanpa mendapatkan seorang bayi yang diasuh dan disusui. Aku akan kembali ke anak yatim itu dan akan membawanya." "Terserah engkaulah," kata suaminya. "Mudah-mudahan Allah memberikan berkahnya kepada kita lewat anak itu." Maka ia pun pergi untuk mengambilnya. Tak lain karena ia tak mendapatkan asuhan lain kecuali bayi Muhammad. Ia kembali ke rombongan dan pulang ke perkampungan suku Sa'ad di Gurun Sahara membawa Muhammad untuk diasuh dan disusuinya. Halimatus Sa'diyah bersiap-siap. Ia hendak membawa Nabi Muhammad yang masih bayi menempuh perjalanan jauh, yakni kembali ke perkampungan suku Sa'ad. Bersama dengan rombongan, ia hendak berjalan menyusuri jalan menuju Gurun Sahara. Sebelum menempuh perjalanan, ia mendekap bayi Muhammad untuk disusui. Sebuah keajaiban terjadi. Air susu Halimah Sa'diyah yang sebelumnya sedikit sekali tiba-tiba menjadi banyak. Bayi Muhammad meminumnya sampai kenyang. Saudara angkatnya, anak kandung Halimatus Sa'diyah pun minum sampai kenyang. Setelah itu suaminya mendekati unta betina milik mereka. Keajaiban lain terjadi. Unta yang kurus itu tiba-tiba air susunya penuh. Mereka meminumnya hingga kenyang. Sejak membawa Nabi Muhammad menjadi bagian dari keluarganya, mereka menjalani malam yang begitu menyenangkan. Suami Halimatus Sa'diyah berkata, "Demi Allah, engkau telah membawa makhluk yang diberkahi oleh Allah." Selanjutnya mereka bersiap-siap untuk berangkat. Halimah kembali menaiki keledainya sambil menggendong Nabi Muhammad. Lagi-lagi keajaiban terjadi. Keledai yang ditungganginya berjalan dengan cepat menyalip rombongan yang lain. Tak seekor pun dari keledai mereka yang menyamai langkahnya. "Hebat sekali kalian," kata mereka kepada Halimah. "Tunggulah kami. Bukankah keledai yang kau tunggangi itu sama dengan keledai yang kemarin kalian naiki saat berangkat kemari?" "Ya, tentu saja," jawab Halimah. "Ia memang keledai yang sama. Suatu mukjizat yang telah datang kepadanya," komentar mereka. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka sampai di perkampungan suku Sa'ad, sebuah perkampungan yang gersang. Sebagian besar penduduknya memelihara kambing, termasuk Halimah. Karena lama dilanda kekeringan, rumput-rumput pun mengering. Kambing-kambing mereka kurus-kurus, sedikit sekali menghasilkan air susu. Namun, ada keajaiban lagi sejak Nabi Muhammad tinggal bersama keluarga Halimah. Kambing-kambing milik Halimah pulang
Setiap petang dengan perut kenyang, menghasilkan banyak air susu, mereka memerasnya dan meminumnya. Benar-benar keajaiban. Sementara kambing-kambing milik tetangganya kurus-kurus, kambing milik Halimah gemuk-gemuk. Sampai para tetangganya itu berkata kepada para pengembalanya, "Gembalakanlah kambing-kambing kami di dekat kambing-kambing Halimah merumput." Meskipun hal itu telah dilakukan, kambing-kambing tetangganya itu tetap pulang dalam keadaan lapar dan tidak menghasilkan air susu. Sementara kambing-kambing Halimah tampak kenyang dan sehat dengan air susu yang cukup. Itu semua terjadi karena berkah mengasuh anak yatim bernama Muhammad. Disucikan malaikat. Nabi Muhammad tumbuh dengan baik sejak diasuh Halimatus Sa'diyah. Tak terasa usianya kini sudah 2 tahun. Ia menjadi anak sehat dan kuat. Rupanya udara Gurun Sahara sangat bagus untuk kesehatan anak ini. Suatu hari Nabi Muhammad sedang bermain di belakang rumah Halimatus Sa'diyah. Ia bermain dengan saudara angkatnya yang juga seumuran dengannya. Tiba-tiba saudara angkatnya pulang sambil berlari. Nafasnya terengah-engah dan ketakutan. Ia berkata pada ibu dan bapaknya, "Saudaraku yang dari Quraisy, Muhammad, itu diambil 2 laki-laki berbaju putih. Ia dibaringkan dan dibelah dadanya. Lalu isi dadanya dikeluarkan." Halimah dan suaminya kaget mendengar laporan dari anaknya itu. Mereka segera berlari menghampiri Nabi Muhammad. Dilihatnya Nabi Muhammad berdiri sendirian. Wajahnya pucat pasi. Mereka memeluknya sambil bertanya, "Apa yang terjadi padamu, Nak?" Ia menjawab, "Dia 2 orang berbaju putih mendatangiku, membaringkan aku dan membelah dadaku. Mereka mencari sesuatu di dalam dadaku dan aku sendiri tidak tahu." Halimah dan suaminya berkeliling melihat sekitarnya. Namun mereka mencari 2 lelaki berbaju putih itu, namun tak menjumpai 2 lelaki itu. Kemudian mereka memeriksa dada Nabi Muhammad, mencari-cari bekas sayatan, mungkin saja ada darah dari bekas sayatan itu. Namun mereka juga tidak melihat darah atau luka pada anak angkatnya itu. Halimah heran dan bertanya-tanya. Ia takut sesuatu yang buruk terjadi pada Nabi Muhammad. Setelah kejadian itu Nabi Muhammad diajak pulang, diantar ke rumah ibu kandungnya di Mekah. Peristiwa itu tetap menjadi misteri. Siapa kedua lelaki berbaju putih itu? Tidak ada yang tahu sampai Nabi Muhammad dewasa dan menceritakan lebih rinci. Ternyata 2 laki-laki itu adalah malaikat, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensucikan Nabi Muhammad, mensucikan hati anak yang kelak menjadi panutan banyak segenap umat manusia. Menjadi yatim piatu, ziarah ke makam ayah. Kini Nabi Muhammad tinggal bersama ibundanya Aminah di kota Mekah. Rasanya senang sekali berada di sekitar orang-orang yang disayangi. Ada ibunya, ada kakeknya bernama Abdul Muthalib, ada pamannya bernama Hamzah, juga bibinya bernama Safiyah. Hamzah dan Safiyah adalah paman dan bibi yang seumuran dengan Nabi Muhammad. Mereka bertiga menjadi sahabat. Suatu saat Nabi Muhammad harus berpamitan kepada kedua sahabatnya itu. Nabi Muhammad hendak bepergian jauh, berziarah ke makam ayahnya di kota Madinah, sekaligus berkunjung ke saudara-saudaranya di kota itu. Tiba saat untuk berkemas, mempersiapkan barang bawaan dan perbekalan. Persediaan makanan dan air minuman telah disiapkan. Begitu juga pakaian dan perlengkapan lainnya telah dinaikkan ke punggung unta. Mereka menggunakan 2 ekor unta dalam perjalanan ini. 1 unta untuk dinaiki ibunya, 1 lagi untuk Nabi Muhammad yang didampingi pembantunya yaitu Ummu Aiman. Kini semua telah siap. Mereka bergerak meninggalkan kota Mekah, bergabung dengan kafilah yang hendak menuju Madinah. Kafilah adalah sebuah sebutan lain dari rombongan
memang sudah menjadi kebiasaan orang Arab sejak dahulu jika mereka berpergian jauh harus bergabung dengan kafilah. Tujuannya agar mereka selamat sampai tujuan, saling tolong-menolong jika terjadi sesuatu di perjalanan. Kafilah itu mulai menjauh dari kota Mekah, semakin lama semakin jauh terlihat seperti titik-titik kecil di tengah hamparan padang pasir. Perjalanan menuju Madinah ini memang cukup jauh, perlu waktu berhari-hari mengendarai unta. Perjalanan pertama yang jauh bagi Nabi Muhammad yang saat itu baru berusia 6 tahun. Sesampainya di Madinah, Nabi Muhammad diajak ibunya melihat rumah tempat ayahnya dulu meninggal. Kemudian mereka berziarah ke tempat ayahnya dimakamkan. Di depan makam ayahnya itu Nabi Muhammad semakin merasakan dirinya sebagai anak yatim sebelum lahir. Ibunda Nabi sakit di perjalanan. Dua layang-layang menari-nari di langit Madinah. Di bawahnya ada dua anak kecil yang sedang sibuk menarik-narik benang, menjaga agar layang-layang tidak turun terjerembab ke tanah. Salah satu dari dua anak itu adalah Nabi Muhammad. Rupanya ia sedang diajari main layang-layang oleh saudaranya dari keluarga Khazraj. Itulah salah satu kegiatan Nabi Muhammad selama kunjungannya ke Madinah. Ia senang sekali bermain-main dengan saudara-saudaranya. Selain main layang-layang, Nabi Muhammad juga belajar berenang. Gembira sekali rasanya. Kesedihan tempo hari ketika berziarah ke makam ayahnya sirna sudah. Namun kegembiraan itu harus berakhir. Sudah sebulan Nabi Muhammad dan ibunya berada di Madinah. Waktunya kembali lagi ke kampung halaman. Kebetulan saat itu ada kafilah atau rombongan yang hendak menuju Mekah. Nabi Muhammad dan Ibunda Aminah beserta Ummu Aiman bergabung dengan kafilah itu. Mereka bertolak dari Madinah dengan 2 ekor unta. Menempuh perjalanan melalui padang pasir yang berdebu, terik matahari terasa menyengat di siang hari. Udara gurun dingin menusuk tulang hingga malam datang. Sesuatu terjadi ketika mereka sampai di sebuah daerah bernama Abwa. Ibunda Aminah jatuh sakit, tak kuat lagi melanjutkan perjalanan. Terpaksa ia harus dirawat di tempat itu. Terpaksa juga mereka ditinggal oleh kafilah. Selama beberapa hari Nabi Muhammad dan Ummu Aiman harus merawat Ibunda Aminah yang tergolek sakit. Wafatnya ibunda tercinta. Semakin lama, semakin memburuk saja kondisi Ibunda Aminah. Sakitnya tak kunjung sembuh, malah semakin parah. Ia tergolek lemah tak berdaya. Ummu Aiman dan Nabi Muhammad bingung dibuatnya. Segala cara yang bisa dilakukan sudah mereka lakukan, namun kondisinya semakin memprihatinkan. Pada saatnya musibah itu terjadi, Ibunda Aminah menghembuskan nafas terakhir. Ibunda Aminah pergi untuk selamanya, meninggalkan Nabi Muhammad yang masih bocah berusia 6 tahun. Rasanya pilu, anak sekecil itu harus kehilangan ibu, bahkan ketika ia jauh dari kampung halaman, jauh dari sanak saudara. Jenazah Ibunda Aminah dimakamkan di tempat itu juga. Sedih rasanya hati Nabi Muhammad menyaksikan ibundanya dibawa ke liang lahat, dikubur di dalam tanah. Satu-satunya orang tua kandung yang masih ada telah pergi untuk tidak kembali lagi. Kini Nabi Muhammad hidup sebatang kara. Ayahnya sudah meninggal sebelum ia lahir. Ibundanya pun baru saja dimakamkan. Rasanya sedih sekali. Lebih sedih ketika ia harus bertolak ke Mekah, menuju kampung halaman, meninggalkan ibunda yang sudah dikubur sendiri di negeri orang, di sebuah perkampungan di tengah-tengah padang pasir, jauh dari kampung halaman. Tangan Nabi Muhammad digandeng Ummu Aiman, diajak pulang ke Mekah. Pulang menangis dengan hati yang pilu. Selama perjalanan ia terus membayangkan nasibnya, membayangkan takdir menjadi anak yatim sejak dalam kandungan. Terasa olehnya hidup semakin sunyi, semakin sedih
Baru beberapa hari lalu ia mendengar cerita dari ibunda tentang ayahnya yang wafat sebelum ia lahir. Kini ia melihat sendiri di hadapannya ibunya pergi untuk tak kembali lagi. Usianya baru saja 6 tahun, masih kecil, bahkan terlalu kecil untuk menanggung beban berat ini. Beban hidup kehilangan kedua orang tuanya, beban hidup sebagai yatim piatu. Sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh sang kakek. Namanya kakek Abdul Muthalib, seorang kakek yang penyayang, yang kasih sayangnya begitu besar. Sebab bagi kakek Abdul Muthalib, Nabi Muhammad adalah cucu mampu menjadi penerus kedudukannya yang terhormat di kalangan suku Quraisy. Abdul Muthalib memang sangat terhormat di masyarakatnya kala itu. Bisa dibilang kalau ia adalah tokoh masyarakat terkemuka. Ia dipercaya oleh penduduk Mekah bertanggung jawab atas kebutuhan para jamaah haji yang datang ke Ka'bah, terutama mengurus pembagian air dan persediaan makanan. Abdul Muthalib disegani oleh suku Quraisy atas kedermawanan, kemampuan, dan kebijaksanaannya. Ia juga berwajah tampan dengan penampilan yang berwibawa. Kekayaannya menjadi salah satu pendukung semua keberuntungannya. Di bawah pengasuhan sang kakek itulah Nabi Muhammad tumbuh dan berkembang. Meskipun sudah tidak punya ayah dan ibu, namun ia mendapat kasih sayang yang cukup dari sang kakek. Salah satu kegemaran Abdul Muthalib adalah duduk-duduk di dekat Ka'bah. Karena itu, keluarganya selalu menghamparkan tikar untuknya di bawah naungan Ka'bah. Demi menghormatinya, anak-anak dan cucu-cucu Abdul Muthalib tidak berani turut duduk di atas tikar itu. Namun salah satu cucu kecilnya bernama Muhammad tak segan-segan duduk di atasnya. Melihat Nabi Muhammad naik ke tikar kakeknya, paman-pamannya yang ada di situ menyuruhnya menyingkir. Namun sang kakek malah membelanya. Biarkan cucuku di sini. Demi Allah, masa depan yang gemilang akan ada di tangannya. Nabi Muhammad menjadi terbiasa duduk di samping Abdul Muthalib di tikar itu, bermain-main seenaknya, bahkan menunggangi punggung kakeknya itu. Abdul Muthalib merasa senang dengan semua kelakuan cucunya itu. Baginya, Nabi Muhammad adalah cucu kesayangan. Hampir setiap hari mereka tampak berdua-duaan, bergandengan tangan di Ka'bah atau dimanapun mereka berada di Mekah. Abdul Muthalib sering membawa Nabi Muhammad datang ke majelis kepala suku. Di situ berkumpul para kepala suku yang jumlahnya lebih dari 40 orang. Mereka mendiskusikan berbagai masalah. Anehnya ketika diskusi kakek berusia 80 tahun itu tak malu-malu menanyakan pendapat bocah berusia 7 tahun itu tentang banyak hal. Saat Abdul Muthalib ditanya oleh para sahabatnya, ia selalu berkata, "Masa depan cucuku itu sungguh gemilang." Abdul Muthalib sungguh bangga dengan cucu kesayangannya itu. Kebahagiaan bersama kakek tidak berlangsung lama. Hanya 2 tahun setelah kematian ibunya, Nabi Muhammad juga kehilangan kakeknya. Sang kakek Abdul Muthalib meninggal dunia dalam usia 80 tahun. Waktu kakeknya meninggal, Nabi Muhammad baru berusia 8 tahun. Sekali lagi dia dirundung kesedihan karena kematian kakeknya itu. Setelah ayahnya, kemudian ibunya, kini kakeknya pun tiada. Begitu sedihnya dia, air matanya tumpah ketika menghantarkan keranda jenazah kakek sampai ke pemakaman. Anak yatim piatu sebatang kara ini kini tidak punya siapa-siapa. Upacara pemakaman sang kakek telah usai. Anak yatim piatu berusia 8 tahun ini kini sendiri, ditinggal sang kakek yang telah terkubur di dalam tanah. Kemanakah ia akan berlindung? Sebelum meninggal, sang kakek berpesan ia ingin cucunya diasuh oleh Abu Thalib, yaitu sang paman. Tidak tahu kenapa Abdul Muthalib memilih Abu Thalib untuk mengasuh Nabi Muhammad. Padahal Abu Thalib termasuk paman yang tergolong miskin harta. Padahal ada paman-paman yang lain yang lebih kaya dan mampu. Namun rupanya sang kakek memilih bukan karena kekayaannya. Meskipun miskin harta, Abu Thalib kaya hati. Abu Thalib mempunyai perasaan paling halus.
Abu Thalib juga terhormat di kalangan suku Quraisy. Oleh karena itulah Abu Thalib dianggap paling mampu mengasuh Nabi Muhammad. Juga dianggap paling mampu memberi kasih sayang kepada keponakannya yang yatim piatu itu. Ternyata memang benar, Abu Thalib sangat sayang kepada keponakannya itu. Nabi Muhammad dianggap seperti anak kandung sendiri, bahkan disayang lebih dari anak-anak kandungnya sendiri. Nama aslinya Abdul Manaf bin Abdul Muthalib. Ia lebih dikenal dengan nama Abu Thalib karena anak pertamanya bernama Thalib. Secara nasab, Abu Thalib merupakan paman terdekat Rasulullah karena satu-satunya paman yang seibu dan seayah dengan ayah Nabi Muhammad yakni Abdullah bin Abdul Muthalib. Ayahnya yakni Abdul Muthalib merupakan pemimpin Mekah yang sangat disegani. Dari kedekatannya dengan sang ayah, Abu Thalib mewarisi sifat jujur, amanah, serta ahli dalam kepemimpinan. Saat menjelang ajal, Abdul Muthalib mewariskan kepemimpinannya kepada Abu Thalib dibandingkan dengan anak-anaknya yang lain. Tugas memenuhi kebutuhan jamaah haji dan biasa dilakukan oleh Abdul Muthalib diserahkan kepada Abu Thalib. Dari tugas itulah Abu Thalib menjadi orang terpandang dan disegani di Mekah. Selain itu, Abu Thalib juga diberi amanat oleh ayahnya untuk mengasuh Nabi Muhammad. Dengan sepenuh hati, Abu Thalib dan keluarganya membesarkan Muhammad kecil. Keelokan sifat Muhammad kecil membuat Abu Thalib beserta istrinya mencintai Muhammad kecil melebihi anak kandungnya sendiri. Keluhuran budi pekerti Muhammad kecil yang kelak akan menjadi rasul mulai terbentuk di dalam keluarga ini. Kedekatan emosional antara paman dan keponakan ini begitu kuat hingga keduanya saling menyayangi. Ratusan kambing bergerombol di padang gersang, mengais-ngais rumput dan semak-semak yang tumbuh jarang-jarang. Dari kejauhan Nabi Muhammad berteduh di bawah pohon kurma, menghindari teriknya matahari serta mengawasi kambing-kambing yang sedang mencari makan. Jangan sampai kambing-kambing itu terpisah dari gerombolan kambing yang lain. Jangan sampai kambing-kambing itu terlalu jauh dari jangkauan penglihatannya. Jika langit sudah mulai gelap, tanda malam akan datang. Nabi Muhammad menggiring kambing-kambing gembalanya pulang ke kandang. Keesokan paginya, ia harus membawa lagi kambing-kambing itu mencari padang gembalaan yang baru. Setiap hari selama beberapa tahun ia menjalani pekerjaan itu. Begitulah pekerjaan Nabi Muhammad ketika masih kecil. Nabi Muhammad menjadi pengembala kambing. Kambing-kambing itu bukanlah miliknya, juga bukan milik pamannya Abu Thalib, namun kambing-kambing itu milik tetangga dan kerabatnya. Nabi Muhammad hanyalah sebagai buruh pengembala kambing. Dari situ ia mendapat upah yang layak. Upah yang diterimanya diberikan kepada sang paman. Nabi Muhammad menyadari bahwa sang paman bukanlah orang kaya. Sang paman harus menghidupi banyak anak dan keluarga. Ditambah lagi ia kini harus tinggal bersama paman. Itulah mengapa Nabi Muhammad harus membantu ekonomi sang paman. Ketika sudah dewasa, Nabi Muhammad bangga kalau waktu kecil dulu ia pernah menjadi penggembala kambing. Kepada sahabat-sahabatnya ia berkata, Allah tidak membangkitkan seorang nabi kecuali setelah dia menggembala kambing. Mendengar pernyataan itu, para sahabat bertanya, dan apakah engkau juga begitu ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, aku mengembala kambing milik penduduk Mekah. Suatu ketika, Abu Thalib hendak pergi ke negeri lain untuk berdagang. Namanya negeri Syam. Sekarang disebut Suriah. Negeri itu jaraknya jauh dari Mekah. Tempatnya di sebelah utara Mekah.
melewati padang pasir yang jaraknya ratusan kilometer. Mengingat jauh dan sulitnya perjalanan itu, tak terpikir oleh Abu Thalib mengajak keponakannya yaitu Nabi Muhammad. Mendengar pamannya akan pergi jauh, Nabi Muhammad meminta untuk ikut agar bisa membantu paman. Keinginan itu ditolak oleh Abu Thalib. Sang paman tak sampai hati melihat keponakannya menempuh perjalanan jauh yang melelahkan. Namun Nabi tidak menyerah. Ia terus membujuk agar sang paman mengizinkannya ikut pergi ke negeri Syam. Kepada siapakah paman akan meninggalkanku jika paman nanti pergi? Kata Nabi Muhammad. Dengan ikhlas Nabi Muhammad menyatakan akan menemani paman itu. Melihat kemauan keras Nabi Muhammad, akhirnya Abu Thalib mengizinkannya ikut ke negeri lain. Mereka berangkat bersama rombongan lain yang hendak berdagang ke Syam. Dalam perjalanan itu, Nabi Muhammad mendapat pengalaman yang luar biasa. Sepasang matanya yang indah melihat luasnya padang pasir, juga menatap bintang-bintang bersinar di atasnya. Dilaluinya berbagai kota yang berbeda dengan kota kelahirannya. Dilihatnya pula dengan bangunan bersejarah di kota-kota yang dilaluinya. Didengarnya bermacam cerita tentang sejarah bangunan-bangunan itu. Dilihatnya taman-taman, gunung-gunung yang tandus, dan berbagai tempat di negeri lain itu. Nah, bertemu pendeta baik hati. Dalam perjalanan menuju Syam, kafilah Nabi Muhammad dan pamannya berhenti di Bostra. Mereka singgah di tempat itu untuk beristirahat sejenak. Di tempat persinggahan itu berdiri seorang biara yang dihuni seorang pendeta Kristen dari masa ke masa. Pendeta yang saat itu menghuni biara adalah pendeta Bahiro. Pendeta Bahiro sudah sering melihat kafilah dari Mekah yang singgah tak jauh dari biaranya. Tak ada yang istimewa dari kafilah-kafilah yang datang sebelumnya. Namun kafilah yang datang kali ini berbeda. Ada yang aneh dari kafilah ini. Pendeta Bahiro melihat keajaiban-keajaiban dari kafilah itu. Ada tanda-tanda yang aneh dari salah satu anggota kafilah itu. Tanda-tanda yang pernah ia baca dari salah satu kitab di biara itu. Tanda-tanda akan datang seorang nabi. Penasaran ingin mengetahui siapa anak itu, pendeta Bahiro mengundang semua anggota kafilah itu untuk makan-makan di tempatnya. Wahai kaum Quraisy, aku telah menyediakan makanan untuk kalian. Aku berharap kalian semua datang kepadaku, baik tua dan muda maupun budak atau merdeka. Maka mereka pun datang ke biaranya. Semua datang ke biara itu kecuali Nabi Muhammad. Mereka meninggalkan Nabi Muhammad di belakang untuk menjaga unta dan barang-barang mereka. Ketika mereka memasuki biara, pendeta Bahiro memperhatikan satu persatu tamu-tamunya itu. Ia mencari-cari seseorang yang membuat aneh kafilah itu. Namun tak satu pun dari tamunya yang menampakkan tanda keanehan baginya. Keanehan yang sesuai dengan kitab yang dibacanya. Barangkali mereka belum datang seluruhnya, pikir pendeta Bahiro. Wahai kaum Quraisy, seru pendeta Bahiro, jangan sampai ada seorang pun dari kalian yang tertinggal. Tidak ada seorang pun yang tertinggal, jawab mereka, kecuali seorang lelaki yang masih kanak-kanak. Jangan perlakukan dia seperti itu, kata Bahiro. Ajaklah dia ke sini. Biarkanlah dia hadir bersama kita dalam perjamuan makan ini. Abu Thalib dan yang lain saling menyalahkan atas kecerobohan mereka. Kita benar-benar payah, tukas salah seorang dari mereka. Anak Abdullah kita tinggalkan di belakang dan tidak turut makan bersama kita. Segera ia menemui Nabi Muhammad di belakang dan memeluknya, lalu mengajaknya duduk bersama yang lain menikmati jamuan makan dari pendeta. Apa yang membuat pendeta Bahiro penasaran? Tanda-tanda aneh apa yang ia lihat dari kafilah itu sehingga ia mengundangnya makan malam?
Nah, ketika kafilah itu sedang berjalan di tengah padang pasir hendak memasuki Bostra, ada awan bergerak di langit seolah menaungi mereka. Segumpal awan bergelayut rendah dan bergerak pelan di atas kepala mereka. Pendeta Bahiro memperhatikan dengan seksama. Tiba-tiba begitu mereka berhenti, awan pun berhenti bergerak. Ketika mereka jalan lagi, awan itu pun bergerak lagi menaungi mereka. Pendeta Bahiro kagum dengan kejadian aneh itu. Seketika ia teringat dengan pertanda dalam kitab yang pernah dibacanya, pertanda akan datangnya seorang nabi. Bahiro meyakini ada tanda-tanda kenabian pada kafilah dari Mekah itu. Itulah yang membuat pendeta Bahiro penasaran. Pendeta Bahiro bertanya-tanya siapakah seseorang calon nabi dari kafilah itu. Untuk mencari jawaban dari pertanyaan itulah pendeta Bahiro mengundang makan kafilah dari Mekah. Ketika jamuan makan berlangsung, pendeta Bahiro memperhatikan anak umur 12 tahun bernama Muhammad. Ia perhatikan dengan seksama perawakannya, bentuk tubuhnya, dan beberapa bagian wajahnya. Ternyata ciri-ciri anak ini cocok dengan yang dilukiskan dalam kitabnya. Pendeta Bahiro semakin penasaran. Ia ingin meyakinkan apa yang dilihatnya. Setelah selesai jamuan makan, ia menghampiri Nabi Muhammad. Ia bertanya kepada Nabi Muhammad tentang pola hidupnya, tidurnya, serta urusan sehari-harinya. Nabi Muhammad pun menjawab semua pertanyaan pendeta Bahiro dengan baik. Lagi-lagi semua jawaban Nabi Muhammad cocok dengan kitab pendeta Bahiro. Pendeta Bahiro semakin penasaran. Ia ingin lebih yakin lagi kalau anak ini adalah calon nabi. Dimintanya Nabi Muhammad melepas jubahnya. Pendeta Bahiro ingin melihat tanda lahir yang ada di punggung Nabi Muhammad. Ternyata benar ada tanda yang khas di punggung Nabi Muhammad, tanda yang sesuai dengan yang digambarkan dalam kitab pendeta Bahiro. Tanda bahwa anak kecil berusia 12 tahun ini kelak akan menjadi seorang nabi. Pendeta Bahiro semakin yakin anak usia 12 tahun bernama Muhammad ini kelak akan menjadi seorang nabi. Semua ciri-ciri yang pernah dibacanya di dalam kitab ada pada anak ini. Namun setelah meyakini kebenaran tersebut, pendeta Bahiro justru khawatir. Ia khawatir akan keselamatan Nabi Muhammad. Karena kekhawatirannya itu, pendeta Bahiro segera menemui Abu Thalib. Apa hubunganmu dengan anak itu? Katanya pendeta Bahiro sembari menunjuk kepada Nabi Muhammad. Dia anakku, jawab Abu Thalib. Dia bukan anakmu, tidak mungkin ayahnya masih hidup. Tegas sang pendeta Bahiro. Tahu dari kitab bahwa calon nabi ini sudah tidak memiliki ayah sejak lahir. Dia anak saudaraku, kata Abu Thalib. Lalu siapa ayahnya? Tanya sang pendeta lagi. Dia telah meninggal, jawab yang lain, ketika anak itu masih dalam kandungan ibunya. Itu yang benar, kata pendeta Bahira. Bawalah anak saudaramu ini kembali ke negerinya dan lindungilah dia dari kaum Yahudi. Demi Tuhan, kalau mereka akan berbuat jahat terhadapnya, anak saudaramu ini kelak akan menjadi orang besar. Pendeta Bahiro memperingatkan kepada Abu Thalib agar jangan terlampau dalam memasuki kota Syam. Ia khawatir orang-orang Yahudi yang mengetahui tanda-tanda kenabian akan berbuat jahat terhadapnya.